Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajri dengan NIM 20017033 dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada karya sastra Angkatan Pujangga Baru. Selamat menyaksikan. Baiklah, analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Angkatan Pujangga Baru, yaitu novel Layar Terkembang. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik. Tema dalam cerita novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana ini bertajuk perjalanan sesosok wanita Indonesia. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Pertama, Tuti, seorang wanita kekinian yang memiliki pemikiran modernis dan menyatakan bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Kedua, Maria, seorang wanita yang selalu cantik, ceria. Maria adalah adik dari Tuti. Ketiga, Yusuf, seorang yang baik hati dan terpelajar serta mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran modernis. Keempat, Supono, seorang pemuda yang baik hati dan berpendidikan. Kelima, Wiryatmaja, ayah Maria dan Tuti, seorang laki-laki yang agamis, penyayang dan baik hati. Selanjutnya ada Partadiharja, seorang laki-laki baik hati, berprinsip, agamis dan merupakan adik ipar dari Wiryatmaja. Selanjutnya ada Saleh, seorang pemuda terpelajar yang peduli akan lingkungan alam dan rela memperbaiki dirinya sebagai pecinta alam dengan menjadi seorang petani. Saleh merupakan adik dari Pardiharja. Selanjutnya Ratna, seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan adik dari Soleh. Selanjutnya Rukamah, seorang yang humoris dan baik hati. Rukamah merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Latar atau setting. Pertama, latar sempat. Gedung akuarium yang merupakan tempat pertemuan Tuti dan Maria serta Yusuf untuk pertama kalinya. Selanjutnya air terjun Dago, tempat di mana Maria dan Yusuf saling mengatakan cinta serta berjanji akan menjadi pasangan suami istri di hari nanti. Selanjutnya Pacet, daerah tempat Maria dirawat serta di daerah ini Tuti dan Yusuf menginap di rumah Saleh dan Ratna yang merupakan teman semasa di bangku sekolah. Selanjutnya ada latar waktu. Yang pertama pagi hari. Keesokan seperti yang dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Keesokan harinya pagi-pagi sebelum 6:30 ia telah siap makan dan berpakaian akan pergi ke sekolah. Selanjutnya petang, dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Tiap petang apabila sudah menyelesaikan rumah dan sudah pula mandi dan berdandan, biasanya benar ia duduk di tempat ia itu menanti hari senja. Selanjutnya malam, dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Pada malam hari Tuti duduk di ruang dalam menghadap meja membaca buku di bawah lampu. Latar suasana. Pertama, ketertarikan Yusuf terhadap Maria dapat dilihat dari kutipan berikut ini.
Sejak kembali dari mengantarkan Tuti dan Maria, pikirannya senantiasa berbalik-balik saja kepada mereka berdua. Yang terutama sekali menarik perhatiannya ialah Maria. Mukanya lebih berseri-seri, matanya menyinarkan kegirangan hidup dan bibirnya senantiasa tersenyum menyingkapkan giginya yang putih. Yang kedua, kebimbangan dan goncangan jiwa yang dialami Tuti dapat dilihat dari kutipan berikut ini. Pikirannya sering melayang-layang tidak tertentu arah. Sering ia merasa gelisah tetapi apa sebabnya tidak dapat diselidikinya. Kadang-kadang memberat rasa hatinya dan selaku menghilanglah tempat ia berpegang dan berjejak. Lemah terasa olehnya dirinya dan hilanglah kepercayaan akan kesanggupan kecakapannya. 3. Kegembiraan saat Maria dan Yusuf mengikrarkan janji di air terjun Dago. Seperti dilihat dari kutipan berikut ini. Seraya melekapkan tangan gadis itu dengan tangan kirinya kepada dadanya, mesra seperti tiada hendak dilepaskannya lagi. Perlahan-lahan Yusuf mengangkat muka Maria melihat kepadanya dengan tangan kanannya. Maria, lihat saya sebentar. Pada mata Maria nampak kepadanya berlinang air mata. Dan mesra meminta menggemetarkanlah suaranya untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Maria, Maria, tahukah engkau saya cinta kepadamu? Selanjutnya alur atau plot. Cerita dalam novel yang menggunakan alur maju. Pengklasifikasiannya sebagai berikut. Pertama, perkenalan. Pertemuan Yusuf dengan Maria dan Tuti di gedung. Kesan istimewa itu dirasakan oleh Yusuf pada saat pertemuan. Kesan istimewa tersebut dirasakannya terhadap Maria. Sehingga di hari-hari berikutnya Yusuf sangat ingin menjumpai Maria. Ternyata Yusuf menyadari bahwa perasaannya kepada Maria adalah perasaan suka. Bak gayung bersambut, ternyata Maria merasakan hal yang sama. Hubungan Yusuf dan Maria semakin dekat. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Kedua, konflik. Konflik terjadi antara Tuti dan Maria yang disebabkan oleh kritikan tajam Tuti yang ditujukan kepada Maria. Kritikan Tuti berkenaan dengan cinta Maria terhadap Yusuf yang berlebihan sehingga dapat melemahkan diri Maria sendiri. 3. Klimaks. Konflik memuncaknya pada saat Maria terjangkiti penyakit malaria dan TBC yang membuatnya semakin lemah hingga akhirnya Maria meninggal dunia. 4. Antiklimaks. Maria berwasiat kepada Tuti sebelum ia meninggal dunia berisikan bahwa Tuti dan Yusuf dapat segera menikah. Selanjutnya ada sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditunjukkan pada penggunaan kata ganti orang ketiga seperti menyebutkan nama tokoh atau dia. Selanjutnya gaya bahasa. Dalam cerita novel layar terkembang, bahasa tulis yang digunakan banyak sekali menggunakan majas personifikasi yang mengesankan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam gaya yang siap pakai akan kesan bahasa Melayu yang kental. Selanjutnya amanat. Pertama, wanita meskipun memiliki peran yang berbeda dengan laki-laki, namun harus tetap berpengetahuan dan berwawasan luas agar wanita itu bisa lebih berdaya guna dan bermanfaat. Kedua, permasalahan hidup memang selalu ada dan cara yang terbaik adalah menghadapinya. Unsur ekstrinsik. Pertama, biografi pengarang. Sultan Takdir Ali Syabana lahir di Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. 11 Februari 1908, meninggal di Jakarta 17 Juli 1994 pada umur 86 tahun.
Ia adalah seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa. Ia juga seorang pendiri Universitas Nasional di Jakarta. 2. Hubungan pengarang dengan karyanya. Pada angkatan pujangga baru, sudah tidak banyak lagi bertemakan adat atau pertentangan adat, melainkan sudah mengangkat juga persoalan sosial seperti roman layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana yang mengangkat masalah emansipasi wanita. Dengan pemikiran yang menganut budaya barat, Sultan Takdir Ali Syabana di sini melalui tokoh Tuti menyampaikan pendapat-pendapat dan pandangan tentang peranan wanita dan kaum muda dalam membangun bangsa. Tokoh Tuti yang berpakaian kain panjang dan kebaya tetapi berpikir barat. Di sini Sultan Takdir Ali Syabana mencerminkan akan dirinya yang dimana ia menganut budaya barat akan tetapi tidak meninggalkan budayanya dan menginginkan pembaruan ke arah kemajuan bangsa dan negara yang terutama dalam dunia wanita. Ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam novel layar terkembang ini. Pertama, ada nilai agama. Di sini Sultan Takdir Ali Syabana mencerminkan agama pada zaman itu yang seakan percaya dengan tahayul. Di sini Sultan ingin menyadarkan bahwa percaya pada suatu tahayul akan mematikan jiwa dan iman seseorang dan menjelaskan bahwa agama bukan hanya sekedar warisan dari orang tua kita, akan tetapi agama haruslah sejalan dengan hati kita yang sebenar-benarnya dalam hati dan harus sesuai dengan perbuatan kita agar agama yang kita andil tidak sia-sia atau kita anut tidak sia-sia. Kedua, nilai sosial. Sultan Takdir Ali Syabana tercermin merupakan orang yang sangat peduli terhadap sosial budaya, yakni terdapat pada tokoh soleh dan istrinya yang sengaja pindah ke pedesaan untuk semata-mata ingin memajukan derajat dan perekonomian desa tersebut agar tidak tertinggal dan dirugikan lagi oleh para tengkulak. Intinya kita sebagai orang terpelajar haruslah melihat sekeliling kita yang membutuhkan kita agar masyarakat Indonesia ini tidak tertinggal dari negara lain yang terbantu dengan ilmu yang bisa kita berikan pada masyarakat. 3. Nilai budaya. Pada tokoh Tuti tercermin sosok yang menganut budaya barat akan tetapi tidak meninggalkan budaya sendiri. Dilihat dari cara berpakaian Tuti yang memakai kain kebaya dan akan tetapi pemikirannya menganut budaya barat sehingga sangat kritis akan tetapi tidak meninggalkan dan melupakan budayanya sendiri. Selanjutnya, nilai sosial yang berupa kasih sayang dan perhatian. Seorang ayah pada anaknya. Kutipan pada paragraf 1 halaman 12. Memaksa anaknya itu menurut kehendaknya. Itu tiada sampai hatinya sebab sayangnya kepada Tuti dan Maria. Seorang bibi dengan keponakannya. Kutipan Alenia 2 halaman 85. Tetapi matanya yang terkecil sedikit nampaknya pada mukanya yang lebar itu terang menyinarkan perasaan kasih sayang. Selanjutnya, nilai moral, keikhlasan dan ketulusan. Kutipan Alinea 7 halaman 161. Alangkah bahagia saya rasanya di akhirat nanti kalau saya tahu bahwa kekandaku berdua hidup rukun dan damai. Kutipan Alinea 2 halaman 166. Beberapa lamanya Tuti dan Yusuf berdiri tiada bergerak-gerak laksana terpaku pada tanah yang pemurah itu dan senantiasa tulus dan ikhlas menerimanya. Demikianlah video kali ini. Kalau ada salah perkataan atau perkataannya berbelit-belit,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.